Ayat yang manakah yang mirip dengan Alkitab di dalam Al-Quran? Gimana kabarnya kawan? Alhamdulillah sehat-sehat. Iya, masih menuhankan Nabi Isa? Kamu itunya dikurangin lah, sakit kuping saya. Apanya itu loh, iya. kontak. Jangan pakai semua kawan, itu headsetnya jangan pakai satu aja. Itu. Apa sakit kuping saya? Oke. Iya. Gimana? Jadi saya ada judul Quran meniru kitab S itu sebelumnya, tapi dengan keliru, masih tanda tanya. Tadi udah saya buktikan satu ayat di Quran, ternyata memang keliru, berbeda. Kalau secara tertulis ya. Standarnya Bang, pakai kitab apa Bang? Apa Biblos yang muncul di Yunani itu sebagai kitab suci? Loh, kan gini loh Bang, kita jangan ke arah sana, kita baca yang tertulis aja. Nah, acuannya mana gitu? Yang menjadi acuan dasar bahwa ya, abang tahu kitab yang benar itu di mana gitu. Emang Quran yang abang Anda kan begini Quran yang abang pegang itu benar. Begini saudara. Bentar, Quran yang abang pegang itu benar. Oke lah, Anda mengkritisi Al-Quran. Yang jadi pertanyaan saya, yang menjadi acuan bahwa Al-Quran itu keliru berdasarkan kitab apa saudara? Bukan itu loh, Quran meniru kitab sebelumnya. Iya, Quran meniru kitab sebelumnya. Meniru itu nggak apa-apa kalau benar, tapi keliru gitu loh Bang. Kitab sebelumnya itu apa Bang? Kitab sebelumnya ya Alkitab. Iya. Ya Alkitab yang mana yang kalian pahami bahwa ya. Alkitab itu adalah kitab. Di mana? Apa kamu pernah melihat Alkitab Bang, itu seperti kita apa? Nggak bahas. Kita tidak bahas itu. Yang kita bahas adalah yang tertulisnya, paham? Siapa iya, juga Bang, sebentar. Abang itu. Siapa juga yang menjamin Al-Quran ini yang abang pegang itu sekarang benar? Tapi saya tidak mau mengarahkan ke situ. Coba buktikan bahwa Quran ini benar, coba. Saya bukan mengarah ke situ, Bang. Begini, Bang. Abang itu nggak usah jauh-jauh ke Al-Quran. Ke agama Hindu sekalipun Buddha, kitab mereka adalah kitab yang benar. Bagaimana Anda abang menanyakan kepada seorang muslim tentang kitabnya sebagai suatu kitab yang benar? Ya jelas itu kitab yang benar. Tapi abang, ketika abang itu menarasikan bahwa kitab Al-Quran dikritisi secara secara mendalam menurut Bang Trud, kawan, yang menjadi acuan ini kitab apa Bang gitu. Sementara di dalam Al-Quran sendiri bahwa kitab-kitab itu ahli kitab sudah merubah dan dikatakan bahwa kitab yang ditulis adalah kitab dari Tuhan, padahal bukan. Sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Yang menjadi acuan kitab apa Bang? Tolong abang jelaskan di situ dulu. Ini si anak ini gini loh. Kita tidak mengkritisi, membuktikan kitab ini benar, tidak. Tapi kita melihat bahwa ada kemiripan antara Quran. Tadi kamu kan baru naik. Ini saya kasih tahu kamu tadi ya. Ceritanya itu begini. Ada ayat Quran mengatakan, huwal awwalu wal akhir, wal zohir wal batin, dan seterusnya di surat Al-Hadid ayat 3. Dialah yang awal dan yang akhir, dan seterusnya. Teman abang tadi naik, Bang, huwanya di sini siapa? Allah. Jadi maksudnya kan ayat itu Allah lah yang awal dan yang akhir, dan seterusnya. Ternyata itu mirip, awal dan akhir itu mirip sama kitab yang ada dalam Alkitab. Tadi udah dibuktikan di kitab Wahyu. Sebentar, ternyata yang ngomong itu bukan Allah, tapi Yesus. Akulah yang awal dan yang akhir. Sama nggak itu? Bentar, sudah Bang. Bentar, sama nggak di kalimat awal dan akhirnya sama nggak?
Tapi subjeknya Makanya berbeda. Bang, abang Bentar, itu bentar. Di tunjukkan Quran, sebentar, ketika di abang Quran. itu Sebentar. Di Quran Oke, itu ya. Allah huwa ya Allah. Di kitab mereka itu Yesus. Abang, oke, Ya. abang itu kan membawa kitab Wahyu ya. Di mana di kitab Wahyu itu tertulis Yesus. Di situ kalau saya baca Bang di kitab Wahyu itu monster Bang, di situ bertanduk 7, terus berambut api. Itu Bang yang mengaku Alfa dan Nah, Omega. Anda Gitu. turun aja. Kalau Anda masih memahami seperti itu, Anda turun aja. Karena yang punya kitab Loh yang kok bisa menjawab. Bang? Soalnya tidak Karena yang punya ada kitab ketentuan yang seperti menjawab. itu. Kok Anda yang memahami kitab orang? Ya, abang bagaimana abang Gimana? menyimpulkan kitab Al-Quran terhadap sesuatu yang Loh, tidak saya kami gini loh, imani? saya ini orangnya kan netral, betul. Iya, silakan. Saya juga Betul. netral. Saya baca Quran, ada narasinya yang mirip dengan apa yang ada dalam Alkitab. Paham? Yang nggak sama, Bang. Saya Sama. bilang itu mirip. Makanya Nggak sama. Quran meniru. Loh, begini Meniru Bang, kitab begini Bang. sebelumnya, Kawan, tapi dengan begini. keliru. Paham nggak maksud saya? Awal dan yang akhir itu ada di Quran kan? Betul. Oke, silakan. Akan ada di Quran kalimat itu. Ya, saya baca. Saya orang netral aja ini. Ya kan? Katakanlah saya ateis misalnya. Nah, saya baca Al-Quran. Dialah yang awal dan yang akhir, merujuk kepada Allah. Huwal awalu wal akhir, huwanya kepada Allah. Tadi teman abang jawab seperti itu. Tapi yang awal dan akhir itu yang berkata di situ, akulah yang awal dan yang akhir. Kalimatnya dan seterusnya kan mirip, awal dan akhir. Di Quran merujuk kepada Allah yang mengatakan itu, di Alkitab merujuk kepada Yesus. Jadi yang samanya itu awal dan akhir saja. Oke, silahkan ketawa. Nah, Ya. paham nggak maksud saya? Oke. Iya, tapi Terus? begini kawan, ketika kawan itu saling bicara ya, tolong kawan itu jangan menurunkan orang gitu ya. Begini kawan, ketika kawan itu menyimpulkan sesuatu yang sama atau yang ada mirip, di situ banyak Kang yang kata-kata mirip, misalnya ya, kita kutip ya di kitab orang Yahudi Ulangan 6 ayat 4. Di situ tentang Esa, Allah itu Esa katanya. Di dalam Al-Qur'an di surah Al-Ikhlas Allah juga menegaskan Allah Esa. Jadi bagaimana kemiripan itu Anda salah pahami kawan gitu. Jadi kalau misalnya ada kitab ya yang menerangkan tentang keesaan Tuhan, bahwa Tuhan itu Esa. Jadi kitab lain itu meniru begitu maksudnya atau menjiplak. Gimana Bang? Menurut Abang itu? Ya menurut saya begini Bang. Tadi kan saya bilang kita anggap yang awal itu yang duluan ada. Kita anggap. Ya kita nggak usah yang lain-lain deh ya, kita anggap. Dan itu benar. Terus kan Al-Quran datang setelahnya. Ya kan? Nggak mungkin dong. Yang meniru adalah kitab yang datang sebelumnya. Yang meniru itu begini. adalah, sebentar dong Bang, sebentar. Yang meniru itu silakan. adalah pasti yang datang setelahnya. Tidak apa-apa, meniru boleh tidak? Ya boleh-boleh aja. Emang kenapa? Artinya kan kebenaran. Mendukung kebenaran di kitab sebelumnya, kan nggak masalah. Tapi masalahnya sudah meniru kitab sebelumnya, menirunya itu dengan keliru. Di kitab setelahnya itu Allah lah yang awal dan yang akhir. Di kitab sebelumnya akulah yang awal dan akhir merujuk Tuhan Yesus. Oke, ini Bang. Kalau Abang itu ya membawa siapa yang lebih dulu ada, ya kita bicara kitab Yahudi dulu Bang. Kitab Yahudi dulu ya, kita
Di ulangan ya Bang, di ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa ya. Kenapa PB itu menjiplak lagi melalui Markus 12:29? Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu gimana kok jiplak itu? Ya nggak Itu apa-apa, gimana? Bang. Yang benar ini ulangan apa sama. Markus? Bentar, narasinya tapi sama. Iya Ya nggak apa-apa, nggak masalah kalau sama, Bang. Loh, kok nggak apa-apa? Gimana? Maksudnya Masalahnya udah meniru, tapi redaksinya berbeda, Bang. Maksud saya begitu. loh, Ya nggak bagaimana apa-apa. kok bilang Selamat pagi. justru Bang, kawan, redaksinya juga berbeda. Ulangan Jadi ini gini, kitabnya Bang Ana Musa. Alif. Bang Ana Markus Alif, ini aku kitabnya mau- siapa? Bang Ana Alif, aku mau Sudah tanya jelas. sama The Truth. Bang Ana Alif, assalamualaikum. Iya, Bang. silakan. Kalau kawan kita ini kan dia tidak assalamualaikum ya. Jadi begini, coba Bang Ana Alif bayangkan dalam cerita agama beliau, ya, Bunda Maria itu hamil. Dan waktu ditanya, kenapa kamu hamil? Bagaimana mungkin dia bercerita sama orang-orang dan masyarakat zaman itu? Oh, saya ketemu roh dan saya hamil. Emang kalau ada perempuan hari ini hamil, kok hamil? Aku ketemu roh terus hamil. Emang ada yang percaya? Kalau di Al-Quran, Yesus atau Nabi Isa masih kecil itu sudah bisa menjawab, bro. Sudah bisa menjawab dia. Jadi kalau Berat dibilang, ini, Trud. kenapa Berat, kau Trud. hamil? Mau Ini orang berat Tiba-tiba tuh. bilang, Jawab. "Aku Abdullah, Jawab. hamba Mau ya mau Allah." berat. Jadi lebih hebat Al-Quran Iya. menjelaskan, coy. Ya. Jadi kalau ada perempuan hamil zaman sekarang kau hamil kau ada roh. Ribut Gimana mungkin ribut. orang percaya, Jawab coy? Trud. Indonesia tanah air. Katanya kitab dia benar, kitab kau jong. Yesus kau aja nggak tahu kitab itu ada. Jadi Detrut, Nggak paham-paham. masa di dalam kitab asli nabi-nabi pilihan Tuhan itu mabuk-mabukan, tidur sama anak perempuannya. Udah gila kau, kok Tuhan salah pilih nabi, woi. Berat. Ayo Trud, Jadi- jawab berat tuh musuhmu Jadi sekarang Tuhan berat. mengaca, bagaimana mungkin nabi pilihan Tuhan itu ada yang hamil, ada yang bercinta sama anak perempuannya, ada yang melakukan telanjang dada. Gimana itu the truth? Itu the truth atau the vote? Mawar. Jadi kawanku, Mawar. saudaraku, di dalam Mawar. Al-Quran ya, orang itu bisa percaya bahwa Nabi Isa atau Yesua Al-Masih itu adalah anak miracle karena dia bisa bicara waktu masih Kasih kecil. Pak Miostik, Ibu Grace. Jadi kalau di dalam Kata yes, kitab kata kamu, yes. bagaimana Kata yes, mungkin ya, The bagus, Truth? bagus. Terima Kakak kasih. Oke. Jadi The Truth, Kakak di Yes. kitab Al-Quran itu Pak Miostik, terima Yesus kasih, Pak itu Miostik. benar-benar mempunyai harkat dan martabat yang mantap. Oke. Nah di dalam ajaran kau Yesus kok terkutuk. Yang terkutuk itu setan, bukan Tuhan. Berat. Jadi Berat. ini ya, Cat Eyes, kita tidak lagi menjelaskan pemahaman kita di sini. Aduh, Kita kau netral, jangan sebentar, memojokkan saudara sebentar. aku kayak Kita netral, sebentar dong, supaya ngerti maksudnya. Kita netral membaca yang tertulis aja. Lah tertulis dong di dalam Makanya- Al-Quran itu Nabi Isa makanya waktu dengarkan. lahir baru masih kecil dia Iya, ngomong. dengarkan, kan ada Bisa judul. ngomong, abangku. Iya, Abangku. ini kan ada Coba judul. abang bilang, coba abang berpikir ya, di zaman itu Kesel banget perempuan ini orang. pegang-pegangan aja nggak boleh, Udahlah, jangan- bisa kena cambuk dia. Gak ngerti maksudnya. bisa ada- Bang Ana, ngerti maksud saya ya. Kita tidak lagi untuk menginterpretasi ayat itu, tidak. Kita bukan posisi pada saat itu. Ngerti maksud saya ya? Paham ya? Kita tidak, oh ini salah, iya, ini iya. benar, ini salah. Kita baca yang tertulis aja. Iya, Anggaplah tapi semua benar. Anggaplah semua benar. Ya kan? Kita cuma membaca yang tertulis saja. Paham? Oke, lanjut ya.
Yang kedua nih, Begini tadi kawan, yang begini pertama. kawan, mengenai Yang kedua. apa namanya unek-unek unek-unek ibu itu tadi ya. Menurut Bang Trud itu gimana jawabannya? Jawab dulu dong gitu. Unek-unek Tidak. itu. Ya memang yang tertulis itu kan ada qala ini Abdullahi ataniyal kitab. Cuma kita tidak lagi membahas apa pemahaman kita gitu loh Bang. Kita lagi membahas apa yang tertulis. Yang tertulis ya itulah yang kita baca. Begitu aja Bang. Ya Bang Begini, Anale, begini kawan, kita lanjut kawan ya. ini kan waktunya masih pagi. Begini kawan, abang itu tujuan dari narasi abang itu sebenarnya tujuannya apa bang? Gitu bang, tujuannya itu. Tujuannya Iya begini bang, abang itu selalu menarasikan tentang Al-Quran, tentang Nabi Isa, terus akan Nabi Isa itu di atas segala-galanya gitu. Bahkan Bang Trud itu mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Allah itu sendiri gitu ya. Ya kan begitu bang. Terus ya bukan, tujuannya abang itu konsekuensi kalau kitab Al-Quran ini harus dibenarkan terhadap kitab sebelumnya. Itu konsekuensi logisnya Bang. Ngerti maksud saya? Begini bang, seharusnya abang itu tujuannya itu bagaimana kitab yang datang sebelum kitab orang Yahudi itu yang harus dikritisi bang. Ibarat begini bang, Ini saya ada tiga kitab. tidak lagi Begini, Bang. mengkritisi. Siapa Ada bilang tiga saya kitab bang. mengkritisi? Iya ada 3 kitab. Satu itu anggaplah PL, kitab Yahudi ya, yang Taurat ya, atau di situ disebut Injil ya, Injil. Tapi kan secara apa ya? Secara fisiknya Injil yang mana yang dimaksud Allah di dalam Al-Quran? Terus Bukan arah sana Bang, itu kan pemahaman kita. Kita tidak membandingkan itu. Saya pun bisa aja. Ini Quran banyak versi yang benar. Yang mana yang firman Allah? Kan begitu begini Bang. bang, makanya bang Trud, kawan Kita nggak begini. bahas itu Bang. Ya, acuannya bang, acuan ketika abang itu mengutip ayat Al-Quran, acuannya kitab apa itu bang? Maksudnya bang? Yang ada sekarang dan yang kitab tertulis. Perjanjian Baru? Yang ada sekarang dan yang tertulis. Iya kitab apa bang? Itu misalnya kitab Wahyu. Aduh, tadi sudah Bang. Tadi ada kitab Wahyu, ada narasi yang awal dan yang akhir. Di Quran juga ada narasi yang awal dan yang akhir. Di Quran yang awal dan akhir itu huwal awalu wal akhir. Sedangkan di kitab Alkitab yang mengatakan awal dan akhir itu adalah Tuhan Yesus. Di mana bang tertulis di kitab Wahyu bahwa Yesus mengatakan itu? Tadi udah saya tanya Bang, akulah Iya di mana yang awal di situ dan akhir. bang? Itu kan perspektif mereka bahwa di ayat itu adalah Makanya Yesus. saya bilang, abang, gini bang, kita tidak lagi menafsirkan kitab, kita baca yang tertulis. Paham maksud saya? Ini bukan polemik. Oke, anak-anak Ya, kita lanjut. poinnya apa bang? Poinnya apa bang? Poinnya, Sementara acuan sebagai kitab kebenaran kita tidak tahu yang dimaksud Allah. Misalnya ya, kitab kita anggaplah Injil, semua benar. kitab yang tertulis Zabur, sekarang. kitab. Bang, Oh, jangan dianggap bang. Udah saya Nggak boleh. bilang. Karena Ini dalam kita Al-Quran netral. juga, Duh, gimana sih? Al-Quran juga memberikan Nggak rambu-rambu paham. bang. Nggak paham gimana sih? Saya paham bang. Apa abang itu sependapat dengan oten-oten? Kita begini bang. Abang itu selalu menarasikan tentang Nabi Isa. Apakah oten-oten itu Nggak bisa lanjut kalau begini teman-teman. ya mengimani Bang Trud bahwa Nabi Isa itu adalah Yesus? Ya, saya nggak peduli bang mau gimana mereka memahaminya. Ya kan Masa saya makanya harus bang, bisa buat mengatur apa orang? bang gitu? Masa saya bisa Malah mengatur oten orang? jadi ateis nanti bang. Kasihan enggak. otennya jadi ateis nanti. Enggak percaya Alkitab, percaya Al-Quran, tapi enggak percaya Allah.
Ateis nanti, bahaya kamu ini bang. Bukan yang muslim jadi murtad, bukan yang muslim jadi murtad. Makanya bang, Bukan yang muslim yang jadi kalau murtadin. abang itu menarasikan Nabi Isa itu adalah Yesus, justru oten-oten akan jadi ateis bang. Ya enggak mas. Dia percaya Bang. Al-Quran, tapi Teman-teman. nggak percaya Nabi Isa adalah Yesus, ateis Ya, kita itu, lanjut ya. bang. Kita lanjut ya. Mau. Ya, silakan. Abang buka surat Az-Zukhruf ayat 61 coba. Coba, Bang. Wa innahu la'ilmul lisa'ah. Betul. Wa innahu. Abang buka Quran. Coba Bang dibuka. Ada Quran di situ. Iya. Saya Coba bacakan bang dibaca. ya. Dibaca silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa innahu la ilmul lisya'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Shadaqallahu dia Isa, ya, sesungguhnya dia wa innahu sesungguhnya dia itu Isa ya, merujuk benar-benar menjadi lisaati, la ilmu, pengetahuan ya, atau pertanda, lisaati fala tamtarunna biha wa tabi'un, ia akan datangnya hari kiamat, dan oleh karena itu jangan sekali kamu ragu tentang kiamat itu ya, dan ikutilah petunjukku, ini adalah jalannya. Ya, kita bahas nah, ayat di ini dulu situ ya. ada siratum mustaqim. Ya, gimana bang? Kita bahas ya. Oke, wa innahu, hu-nya itu kepada siapa bang? Isa. Isa kan? Dan sesungguhnya dia, dia. Hu-nya itu kepada Isa kan? La ilmun, la benar-benar. Ilmun itu bang, dalam bahasa Arab itu mengetahui. La ilmul lisya'ati bang. Di situ ada la ilmun. Iya, la ilmun. Itu kan kata dasarnya ilmun, ya, ilmun. La ilmun. Tahu. Iya. Contoh. Menjadi la ilmun, iya. Kalau pertanda itu la alamun. Benar-benar la pertanda. ilmun itu pertanda bang. Makanya la ilmun itu bukan, pertanda bang, sebagai bukan. bentuk pengetahuan dari ilmu. Ya, silakan. Ini ya saya contohkan ayatnya ya yang sama, pakai kata ilmun. Dan saya udah nanya sama Bang Asta, sama Ustadz Faisal yang ngerti bahasa Arab, dan sama orang Arab asli bang, bahkan bang orang Arab asli. Ya, ilmun itu artinya mengetahui. Contoh ya, sebentar ya. Saya bawakan ayat Ali Imran nih. Contoh ya. Nah. Bukan pertanda bang, mengetahui. Sebentar ya, ilmun. Sebentar ya bang. Nah, elemen, ini elemen ya. Sama ini, contohnya di surat Ali Imran ayat 61, saya bacakan ya. Faman hazzaka fihi man ba'di ma ja'aka minal ilmi. Ya. Siapakah yang mau membantumu tentang kisahnya sesudah datang pengetahuan. Jadi bukan diartikan sesudah datang pertanda. Konteks ayatnya jadi lain, Bang. Saya bacakan ayat lain. Ya, ilmun. Ini kata ilmun. Coba, Bang ya, saya spill dulu ayatnya ya. Ya nggak apa-apa, jelaskan Bang, jelaskan. Ini Bang. Mana? Menurut Abang ya. Bentar, ini Bang. Bentar ya, teman-teman ya. Bentar. Brur ya. Nah, ini ilmun. Nih. Ali Imran. Ini Ali Imran ayat 66. Nih kita baca ya. Nutum haula'i hajjatum fima lakum bihi ilmun falima, dan seterusnya toh. Coba kita baca ya.
Nih, beginilah kamu. Kamu ini sewajarnya berbantah-bantahan terhadap hal yang kamu pasti ketahuin. Tuh, betul saya. Bukan kita artikan begini. Beginilah kamu ini sewajarnya berbantah-bantahan tentang hal yang kamu pertanda. Kan nggak begitu, Bang. Maka kenapa kamu berbantah-bantahan tentang hal yang tidak kamu ketahui, bukan kamu pertanda. Jadi betul-betul ilmu itu mengetahui, Bang, artinya bukan tanda gitu loh, Bang. Setuju narasinya? Oke, saya ngikutin. Gak cocok kan kalau ilmu itu kita artikan tanda. Sebentar, Bang, sabar, Bang. Silakan. Wa innahu la ilmun lisya'ati fala tamtarunnah biha wattabi'un hadza syiratul mustaqim. Wa innahu sesungguhnya itu Isa al-Masih la ilmun, benar-benar mengetahui. La ilmun yang mempunyai mempunyai pengetahuan. Bagi hari saat fala tamtarunna biha wattabi'un. Ya, bagi saat itu kan. Mustaqim. Ya. Begini, Bang, saya ngikutin Abang. Ya. Artinya itu kan. Ngikutin Abang. Oke. Nah, saya lanjut biar jawab. Abang senang pagi-pagi biar nggak stres. Saya lanjut jawab ya. Oke. Stres ya. Oke, ya udah. Bentar menurut dong. Abang. Bentar dong. Iya, silakan. Bentar, Bang, nggak ada poinnya. Kan saya nyambung. Saya udah tunjukkan ayatnya. Ilmun itu adalah pengetahuan, mengetahui. Jadi ayat itu begini. Dan sesungguhnya Isa lah benar-benar ilmu mengetahui hari saat itu. Ayatnya begitu. Ya udah saya tanya nih sama yang punya kitab sebelumnya. Ya, Yesus itu sebagai anak, katanya kan dia anak Allah. Oten. Siapa yang mengetahui hari kiamat? Apakah anak mengetahui hari kiamat? Cuma ayat berapa coba? Dalam Alkitab kalian yang mengetahui hari kiamat itu siapa? Coba yang Kristen naik, yang Kristen boleh sekarang naik, coba. Bapak. Ya, Bang, jangan dijawab, biar aja kitabnya yang menjawab. Makanya ayat berapa? Biar saya buka ayat berapa, silakan. Mana nih yang oten ini? Oh nih Bang Jo Christian ini oten ini kayaknya nih. Ayo silakan saya buka nih. Coba. Apakah anak Allah kalian ini mengetahui hari kiamat? Seperti apa yang disampaikan dalam Al-Quran? Silakan. Ya, saya baca coba di ayatnya mana? Di Alkitab di mana ayatnya? Bang Jud muter-muter, Bang Jud. Saya bantu kawan. Di mana Bang Ana? Matius 24 ayat 36. Kok Abang lebih tahu, Bang Ana? Ya, gimana Abang ini? Saya baca. Kak, saya nggak percaya. Saya baca Matius berapa? 24:36. Matius 24. Matius. Bentar Bang. Matius 24:36. 24:36. Saya baca ya. Tetapi saya baca 35 dulu ya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. 36-nya, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Berarti Quran Anda salah, keliru. Berarti salah. Berarti Isa itu nggak tahu hari kiamat saat itu. Oke. Tidak, Bang. Bapak.
Oke, gini. Ini kan dibaca ayatnya. Baca. Saya ulangin ya, saya ulangin. Iya, Tetapi silakan. tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Saat itu kan sama ini saat. Sa'ah. Wa innahu la ilmul lisa'ah. Ada tentang tahu, ada bahasa tahu, ilmun, ada bahasa sa'ah. Berarti cocok nggak meniru, Quran meniru kitab sebelumnya tapi keliru. Kan? Itu dulu. Tapi kelirunya nanti deh dibuang ya. Ada kata saat dan ada kata mengetahui. Loh, abang kok malah ketawa? Abang malah ketawa, Bang Anam. Ini, Bang. Aduh, sabar dong. Penonton Bang tampil 2K ya. Ya. Oke. Seru Bang, seru. Makanya bentar kita baca dong. Kan kita bilang, Bang, Ya. kita lagi tidak bahas oh kitab ini benar, kitab itu benar. Enggak gitu, Bang. Kita baca yang tertulis aja. Oke ya. Bentar. Tetapi tentang hari dan saat itu ada sa'ah. Di Quran ada sa'ah. Di sini ada saat. Tidak seorang pun yang tahu. Itu di Quran ada ilmun, mengetahui. Di sini ada ilmu tahu. Malaikat-malaikat di surga pun tidak. Oh, berarti saat itu malaikat di surga tidak tahu. Dan anak pun tidak. Anak di sini merujuk kepada Yesus kan, karena dia anak Allah, katanya kan begitu. Berarti Yesus pun tidak tahu. Hanya Bapak sendiri. Jadi Bapak itu yang mengetahui. Kalau di Quran tidak, Quran abang Isa mengetahui hari kiamat. Oh, gimana saya baca yang tertulis kok, Bang? Iya. Gimana? Oke, saya Betul. ikuti alur Bang. Ya udah, Kawan. Abang tanggapi, Abang Begini tanggapi. kawan. Gini. Oke, saya ngikutin alurnya Bang. Perhatikan ya oten-oten. Yesus itu nggak tahu hari kiamat ya di kitab kalian. Nabi Isa tahu hari kiamat di dalam Al-Quran. Kata Bang Trut ini. Makanya Bang Trut ini membuat pusing oten. Saya baca yang tertulis, Bang. Ya, Kok saya, oten itu Bang, ujung-ujungnya nanti ateis Bang. Nggak percaya kitabnya, percaya Al-Quran. Nabi Isa itu lebih oke di dalam Al-Quran gitu Bang. Abang itu kasihan oten Bang. Nanti ateis semua oten itu. berarti gini ya. Berarti Oke, kitab mereka- gimana? bentar. Menurut hati nurani Abang, saya jawab nih menurut hati nurani Abang sekarang ya. Saya perbolehkan Abang mau menafsirkan. Betul tidak Yesus itu tahu hari kiamat? Kalau menurut kitab kan sudah jelas Bang. Bukan. Tadi kan udah dibaca. Kalau menurut Iya. pemahaman Abang, betul tidak Yesus tidak tahu hari kiamat? Atau dia tahu? Ya jelas nggak tahu Bang. Ini menurut Abang loh, bukan menurut yang dibaca loh. Menurut hati nurani Abang loh, saya tanya. Ya tidak tahu Bang. Tapi kenapa Al-Quran Abang mengatakan Nabi Isa tahu hari kiamat? Loh, Abang kan Bang, Abang Bang, Abang itu apa ya? Apa namanya di dalam Islam itu Abang kenal dengan kalimat mukasyafah. Terus Abang tahu dengan kalimat laduni. Abang mau bantah apa? Berarti Quran Abang gini. Berarti Quran Abang itu secara tertulisnya Abang mau mengakui itu salah. Begini Akuin aja, nggak Bang, apa-apa. di dalam kita itu tentang pengetahuan seperti itu, kita itu tidak apa ya, tidak kesulitan menjawabnya Bang. Ketika Allah itu berkehendak kepada sesuatu melalui mukasyafahnya, dia memberikan mukasyafah kepada manusia, memberikan laduni, Sebelum Abang pengetahuan. ngomong, bentar, sebelum Abang Ya, ngomong, silakan. saya ngomong dulu. Ayat ini sudah saya tanya sama orang Arab sendiri, Bang. Ustadz Asta, Ustadz Faisal kan, ya Majid, Fanan, yang ngerti bahasa Arab. Ya, ilmu ini betul-betul mengetahui. Makanya hunya mereka nggak mau kepada Isa. Wa innahunya itu Allah. Domirnya itu, hu itu, dianya itu, dan sesungguhnya dia benar-benar mengetahui hari kiamat, nggak mau kepada Isa, tapi kepada Allah. Makanya kalau Abang memahami hunya itu kepada Isa, ya berarti kitab Abang yang salah.
Oke. Kalau hati nurani abang, hanya Allah yang tahu hari kiamat, bukan Isa. Oke. Nah, silakan. Begini Bang ya. Oke lah, saya ngikutin alur abang kemanapun alur abang itu. Ya, silakan. Cuman di dalam Al-Quran Bang sudah apa ya, memberikan aturan yang jelas ya di dalam Al-Quran. Di situ juga di dalam apa ya, Al-Baqarah, idqala lahu rabbu. Di sini Bang, di sini ya. Ini nih, ntar dulu. Surat Al-Anbiya ya. Wa ma arsalna min qablika mir rasuli illa tuhi ilahi la ilaha illallah ana fattabi'un. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Nabi Muhammad, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka sembahlah aku. Jadi ini memberikan poin Bang. Jadi kaidah tentang Nabi dan Allah itu sudah dibedakan ya. Kalau menurut saya Bang, kalau abang itu membawa ayat itu tentang itu merujuk kepada Allah, ya silakan abang. Tapi tidak ada di dalam kaidah Al-Quran itu sendiri bahwa Nabi itu adalah Allah itu sendiri, begitu Bang. Abang itu membuat oten itu bingung Bang. Percayalah, oten semua nanti ateis oten itu. Kalau nanti orang Islam itu murtad semua. Tapi nggak apa-apa Bang. Tahu Al-Quran. Di sini kawan. Silakan. Sini kawan. Ini banyak yang typing kawan. Si Alif itu tidak percaya Al-Quran. Justru saya ini percaya Al-Quran, kawan-kawan yang typing ya. Makanya Bang Trud ini mengajak kalian untuk ATS dulu, membersihkan pengetahuan kalian dulu, menetralkan, baru masuk Islam gitu ya. Kok abang bahas orang-orang oten-oten yang nonton? Bagus Bang Trud ya, silakan Bang Trud ya, Justru mereka silakan. DM saya Bang. Saya ada yang bahwa saya sebentar, ini pengalaman. Bang. Iya, abang nggak gini. Saya punya pengalaman Bang. Semenjak saya berdakwah seperti ini, banyak loh Bang DM saya Bang. Itu 5 orang ada, saya nggak bohong. Cuma saya rahasiakan lah, nggak enakan privasi. Bang, aku nonton live-mu, ya. Aku mu'alaf. Dulunya aku Kristen. Tapi setelah aku tonton live-mu Bang, kau menjelaskan Quran, aku jadi mau balik lagi Bang, jadi oten Bang. Cuma saya nggak mau lah siapa orangnya teman-teman. Kemarin saya tahu dia nonton, saya tahu gitu loh. Cuma saya nyuruh dia naik, itu kan privasi Bang. Ya kan, dia malu kan. Nggak kayak Komal Juma Bang, orang Islam disyahadatkan. Supaya dapat koin bertebaran. Udah tahu Islam benar-benar Islam, dari kecil disyahadatkan asyhadu alla ilaha illallah, kan gimana Bang? Nah, sekarang gini Bang. Oke, begini Bang, saya salut kepada Bang kawan Bang Trud ya. Ketika ada orang-orang oten yang mu'alaf tapi mau kembali ke Yesus. Tapi saya senang Bang, dia akan baca Al-Quran, bukan baca Biblos lagi, gitu Bang. Karena di dalam Al-Quran kan sudah dijelaskan. Abang nggak menilai mereka, abang nggak menilai mereka. Iya. Ya, kita kan melihat narasi dia ke saya, bukan kita menilai mereka. Itu typing berarti Isa adalah Allah katanya ya. Ini saudara yang typing, Nabi Isa itu adalah hamba Allah. Di dalam Al-Quran itu Nabi Isa itu akan diadili di akhir zaman oleh Allah. Gimana Bang Trud? Ya Bang, ini mengajak kalian kepada ateis dulu ya. Makanya di dalam yang mengadili mana? Kok dia diadili ya, di akhir zaman dia yang menjadi pengadil, gimana? Macam-macam aja Bang. Gimana Bang Trud? Justru Nabi Isa itu akan diadili oleh Allah. Sebagaimana tertulis, Abang tahu enggak ya ayatnya di situ? Yang mana Bang, dia diadili itu yang mana?
Nggak ada. Oke, kita lanjut ya. Gini Bang, kita to the point aja lah yang tadi lah biar ada poinnya. Makanya Bang, itu kan sudah saya tanyakan. Wa innahu la ilmul lisa'ah. Karena bacanya la ilmul lisa'ah. La ilmun lisa'ah kan begitu. Karena disambung kan jadi la ilmul lisa'ah, ya kan? Nah, la ilmun benar-benar mengetahui hari kiamat. Sa'ah, hari sa'ah itu sebenarnya. Sa'ah, saat itu. Ya, jadi karena artinya ilmun itu mengetahui, para yang orang-orang yang mengerti bahasa Arab tidak mau hunya itu kepada Isa. Tapi Bang, saya berbeda. Saya setuju hunya itu kepada Isa. Coba kita kaji ya Bang. Tapi saya nggak percaya Isa itu tahu hari kiamat gitu loh Bang, maksud saya. Ini sebentar Bang, biar dapat pengetahuan kita. Tuh ajuk grup nih ya, 61 ya. Kenapa saya katakan hunya itu kepada Isa? Karena konteks ayat sebelumnya itu Allah menceritakan Isa, Bang. Nih, sebentar ya. Dari mana dia nih? Sebentar. Nih. Walamma duriba benu Maryama masalan idza qaumuka minhu yasiddun, ya. Al-Jukrab ayat 57-nya. Dan ketika dijadikan putra Maryam permisalan, tiba-tiba kaum karenanya mereka bersorak. Ya, jadi membandingkan Al-Masih dengan Allahnya yang punya anak Bang, Quraisy Bang. Dulu ya pagan Quraisy itu Bang. Kan itu ceritanya ini. Ya kan baru 58 ya kita baca lagi. Dan mereka berkata, apakah ilah-ilah kami lebih baik ataukah dia? Maksudnya merujuk kepada Isa itu loh. Apakah Allah kami yang punya anak Lata Uja itu Allahnya Quraisy Bang, ya, yang lebih baik atau Isa? Mereka menjadikannya bagimu kecuali bantahan, bahkan mereka kaum yang suka bertengkar. Nah, kata Allah begitu, ya. In huwa illa abdun. Ya betul, dia hamba Allah. Tidaklah dia Isa melainkan hamba. An'amna alaihi, kami telah beri nikmat atasnya. Wa ja'alnahu mathalan li bani Israil, dan kami menjadikan dia contoh bagi Bani Israel. Nah, baru 60-nya. Dan jika kami menghendaki, niscaya kami jadikan dari kalian para malaikat di bumi mereka menggantikan. Ya, jadi intinya Allah ya berkehendak manusia ini berbuat dosa gitu, mengetahui gitu loh Bang. Memang udah dalam pengetahuan Allah, makanya Allah bilang, kujadikan aja malaikat ini, ya, di bumi ini menggantikan kamu manusia, kan begitu ceritanya. Baru wa innahu la ilmul lisa'ah. Sesungguhnya dia tetap Isa Bang, karena ayatnya menceritakan Isa. Tapi saya tidak membacanya itu la ilmun, betul-betul Isa ngerti, tahu. Tapi la alamun, bacanya itu la alamun, benar-benar pertanda bagi hari kiamat itu. Makanya Quran Abang salah. Makanya Abang nggak paham sih. Jadi Abang jujur deh, apakah Quran saat ini yang Abang pegang itu berbeda nggak dengan Quran versi-versi lain? Jujur Abang. Oke Bang, begini Bang ya. Pernah tahu nggak? Ketika Abang itu, saya selalu mengikuti alurmu kawan. Ya, saya ingin mengikuti alurmu. Begini kawan, ketika saya mengikuti alurmu, mengartikan itu terserah Abang gitu ya. Tapi ketika Abang itu membahas ayat itu, pengetahuan tentang hari kiamat sudah jelas Bang di ayat itu, bahwa kita sebagai Islam sudah mengimani dan berdasarkan Al-Quran sendiri bahwa Nabi Isa itu akan datang kelak sebelum datangnya hari kiamat. Makanya kenapa Nabi Isa itu identik dengan pengetahuan hari kiamat? Karena dia menjadi salah. Bentar dulu Bang. Bentar. Saya nanti Abang lanjutkan. Saya mau kritisi ya, pernyataan Abang
Nabi Isa itu datang apa tadi, sebelum apa setelah kiamat? Sebelum kiamat. Sebelum Kan kiamat kata Nabi Abang. Isa Sebentar, itu- bentar. Sebelum kiamat Iya, Nabi Isa datang silakan. kan, betul. Sedangkan Iya. dalam Al-Quran yang menyaksikan hari kiamat itu Nabi Isa sendiri. Dikira saya bohong loh. Iya. Oke. Berarti Yang enggak. menyaksikan, Bentar, yang bentar. menyaksikan- Berarti enggak. Berarti salah ayatnya. Begini, Bang. Makin rancu Begini. berarti Al-Quran ini ya. Begini, Bang, yang rancu jangan digituin, Bang, kepalanya, Bang. Nanti tambah rusak, Bang. Oten-oten bisa ateis semua, semua itu, kawan. Bukan terbalik, nanti orang Islam yang jadi murtad atau ateis. Begini kawan, tentang tentang Badrut itu, ya, tentang Badrut itu, bahwa di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, Bang. Anda itu baca surat Az-Zumar ayat 4. Tolong Abang baca di situ. Ini gimana nih Abang nih ya, kita buktiin nih ya. Nih, dengar ya. Nih. Saya pikir saya bohong. Nih, surat An-Nisa kata Abang itu Isa datang sebelum kiamat. Loh, justru Isa menyaksikan hari kiamat kok. Coba, nih saya buktikan Bang ya. Bang, bukan cuman Isa yang menyaksikan hari kiamat itu, Bang. Coba saya baca dulu Bang, biar jelas ya. Semua manusia itu akan menyaksikan hari kiamat itu, Bang. Oke, saya jelas. Bagaimana, Bang? Iya, silakan. Saya bilang narasi Anda salah Bang Ana. Saya baca ya. Wa min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qabla mauti. Dengarkan ini kalimatnya. Wa yaumal qiyamati, dan hari kiamat, wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat, yakunu, dia menjadi, Isa ini maksudnya, dia menjadi alaihim, atas mereka, syahida, menyaksikan. Berarti ayat ini Isa itu menyaksikan hari kiamat, bukan datang sebelum kiamat. Pas kiamat itulah dia datang dan disaksikan sama dia. Silakan Bang. Oke, begini Bang ya. Ketika Abang itu mengatakan bahwa Nabi Isa itu akan menyaksikan, oke, saya ikuti alurnya. Nabi Isa itu menyaksikan, Bang. Tapi ingat ya, bukan cuma Nabi Isa yang menyaksikan ya hari kiamat itu, tapi semua manusia ya yang hidup pada saat itu, semua akan menyaksikan betapa dahsyatnya hari kiamat itu. Begitu Bang. Kalau ayat, kalau pemahaman Islam Bang ya seperti itu. Di sini Bang tentang katanya Abang itu bahwa yang mengadili manusia itu adalah Nabi Isa. Oke, saya itu akan apa yang ngikutin alur Abang bahwa Nabi Isa itu akan mengadili manusia. Tapi ingat Bang, ketika Isa itu menjadi hakim, orang Islam itu Bang tidak menjadi tersangkanya Nabi Isa. Karena apa? Kata Nabi Muhammad ya, bahwa kedatangan Nabi Isa untuk kedua kalinya itu akan mematahkan salib, membunuh babi-babi itu ya, dan membebaskan jizyah gitu Bang. Itu 3 poin di situ. Jadi secara simbol ya, 1, mematahkan salib, bahwa Nabi Isa jelas tersangkanya para penuhan salib. 2, para pemakan babi itu Bang, ajarannya itu yang akan dipatahkan nanti dan dibunuh semua pembasmi, kan begitu Bang. Terus ya bentar biar nggak jauh, pajak. Oke, biar nggak jauh ya, nggak jauh ya. Oke, kata Abang mematahkan salib, maksud Abang nanti pengikutnya nggak ada lagi, betul kan? Kalau dia datang menjadi pengikut Muhammad semua berarti kan, termasuk Nabi Isa-nya. Ya begitulah. Oke, kalau itu hadis itu bertentangan dengan Quran. Kalau bentar. Ya. Kalau pemahaman Abang seperti itu, kalau dalam Al-Quran sampai hari kiamat tetap ada pengikut Nabi Isa. Bahkan Allah unggulkan mereka Bang. Bagaimana? Justru aku juga pengikut Nabi Isa Bang.
Apa pengikut Isa? Aduh, teman-teman, Pengikut itu bang, bedakan pengikut dengan penuhan bang. Saya pengikut Musa, saya pengikut Isa, saya pengikut Ibrahim. Makanya di dalam An-Nahl itu 123, ikutilah milah Ibrahim bang. Gini, Nabi Isa yang harus diikuti. Pengikut Isa itu bersyariat pakai apa? Mereka berhukumnya dengan apa? Bersyariat dengan apa mereka? Dengan Quran. Gimana bang ini? Maksudnya gimana bang? Ya, coba Bersyariat baca seperti apa? Syariat itu Al-Maidah apa 46. bang? Berhukum. Iya berhukum. Coba Al-Maidah 46 coba buka. Iya 46 gimana bang? 46. Ngaku pengikut Nabi Isa. Jatuh dalam Al-Quran Allah mengatakan, dan kami teruskan jejak bagi mereka, maksudnya Bani Israel itu, dengan datangnya Isa, membenarkan dari kitab sebelumnya Taurat, dan kami memberinya Injil, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Injil itu fungsinya sebagai pengajaran dan petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi kalau abang mau bertakwa baca Injil. Kemudian di ayat setelahnya, berhukumlah pengikut Injil dengan apa yang Allah turunkan di dalam Injil, bukan di dalam Quran. Jadi pengikut Isa itu berhukumnya dengan Injil bang Ana, bukan dengan Quran. Kok abang mengaku pengikut Isa? Oke, ini sudah 2K ini penontonmu, kawan. Sudah 2K ini. Ya, tambah rame nih, kawan. Begini, kawan, ya. Ketika abang itu menarasikan bahwa yang mengikuti Nabi Isa itu dijamin oleh Allah sampai hari kiamat. Itu benar, bang. Bahwa yang bukan dijamin, mereka itu tetap eksis. Bahkan ya, eksis bang. Diunggulkan posisinya, kedudukannya sampai hari kiamat. Di atas orang-orang kafir ya. Iya, tadi di atas orang-orang kafir. Iya, yang menolak dia. Tadi abang bilang bahwa saat Nabi Isa turun, Nabi Isa ini akan meniadakan pengikut-pengikutnya. Ya kan, katanya habis semua menjadi pengikut Muhammad semua, termasuk Nabi Isa. Ya, di sini bang, di dalam Al-Quran bang, saya bacakan ya bang, ya di sini bang, kelak di akhir zaman ini bang, walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadiu wa huwal haqqu mir rabbihim kafar anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Ini bang, jadi jangan mengkafirkan ayat yang lain bang. Walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadiu wa huwal haqqu mir rabbihim kafar anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Bukan mengikuti Nabi Isa. Nabi Isa itu tidak ada di dalam Al-Quran bahwa mengikuti Nabi Isa bisa menebus dosa, tapi mengikuti Nabi Muhammad sudah jelas di sini, menghapus kesalahan-kesalahan dan memperbaiki keadaan manusia. Ini bang yang harus diikuti Nabi Isa kelak. Nabi Muhammad aja nggak ngerti apa yang terjadi pada dia kok. Abang. Abang bilang ini open tambah bingung ini bang. Ini bohong ini teman-teman, bohong. Ini sudah baca ini baca KS 47 ayat 2. Bohong. Walladzina amanu, ya, KS 47 ayat 2. Walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadiu wa haqqu mir rabbihim kafar anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Dan orang-orang yang beriman. Sebentar, saya artikan dia benar. Bentar, saya artikan. Ya. Dan orang-orang amanu, pengikut Muhammad. Jadi kalian ini pengikut Muhammad, kata Allah, dan mengerjakan yang baik, beramal soleh,
dan beriman dengan apa yang diturunkan atas Muhammad, wa huwal haqq, dan dia kebenaran, min rabbihim, dari Rabbnya, kaffara anhum, ya, ditutup dari mereka sayyiatihim, kesalahan-kesalahan mereka, wa aslaha balahum, dan dia telah memperbaiki keadaan mereka. Ya iya bang, untuk pengikut Muhammad. Maksud saya itu begini, bentar, maksud saya ini ayatnya Betul begini kan? sebentar, maksud Ya, ayatnya begini. silakan. Pengikut Muhammad, kau udah punya nabi, kau punya nabi baru nih, ya. Kau ini ada nabi namanya Muhammad, ya. Tapi kau tuh ingat, kau beramal soleh, jangan sekedar imani aja, ya. Dan kamu beriman terhadap Quran ini. Konteks ayatnya begitu, ya. Makanya Nabi Muhammad bilang, ngerti Nabi Muhammad Anda melakukan perbuatan baik. Itu dulu dipahami, ada wa-atop-nya, ada syarat-syaratnya. Ya, makanya ini persis seperti narasi ayat Al-Baqarah ayat 62. Pengikut Muhammad itu ada jaminan keselamatan. Pengikut Musa juga ada, pengikut Isa juga ada. Bahkan Sabi'in pun ada. Emang nggak salah ayat ini, salahnya di mana? Dalam Al-Quran, Bang, ya. Di dalam Al-Quran, orang yang mengikuti dan beriman kepada Nabi Isa itu tidak menghapus kesalahan, Bang. Tidak ada di dalam Al-Quran bisa menghapus kesalahan dan memperbaiki keadaan nasib mereka. Kalau di Al-Quran sudah menjelaskan ketika Anda sudah beriman kepada Nabi Isa, maka kamu sempurna ketika beriman kepada Nabi Muhammad, Bang. Oke, Bang Ana, kita Gitu, tidak bahas pemahaman, kita baca yang tertulis lagi ya. Kita baca tertulis lagi. Sebentar kita naikkan Bang Sunarya ya. Soalnya membaca penafsiran itu beda-beda nanti Bang. Kita membaca yang tertulis bahwa Quran meniru kitab sebelumnya tapi keliru. Tanda tanya. Oke, Bang Ana Alif sama Bang Sunarya ini berdua nih. Anda Muslim tidak, Pak Sunarya? Pak Sunarya? Halo. Anda Muslim? Halo Bang Trut. Anda Muslim? Waduh, suaranya nggak kedengaran Pak. Oke Pak Ana Alif, kita supaya kembali ke tema aja ya. Nanti kalau pemahaman Abang sampaikan, kita berbeda-beda Bang, malah debat kusir. Oke Bang. Ya, silakan kawan. Oke. Bang, dalam Abang buka surat Al-Baqarah ayat 210. Silakan Abang buka, bacakan yang tertulis saja Bang, jangan ditambah-tambahin. Al-Baqarah ayat 210. Saya juga ngecek, Abang juga baca. Atau saya yang baca? Saya aja Bang, baca Bang. Silakan. Soalnya agak kasih saya baca Al-Quran. Gak apa-apa. Silakan. Pendek kok ayatnya, pendek, nggak terlalu panjang. Iya. Silakan. Sebenarnya saya ini, ya begini. Udah dua tadi teman-teman ya. Ini tiga ini ya. Quran sebentar Bang. Teman-teman udah dua ya. Quran meniru kitab sebelumnya tapi dengan keliru ya. Coba yang ketiga ini coba dibaca Bang. Hal yang juru, coba silakan saya mute. Al-Baqarah berapa Bang? 102 ya. 210. Oh iya. Silakan. Ntar dulu. Tadi salah 210. Yang hal yang juru itu Bang. Silakan Bang. Ntar dulu Bang, ini susah Bang. Dicari nggak apa-apa, kita tunggu ya. Teman-teman dipantau terus ya live saya ya teman-teman ya. Tap layar kasih supportnya teman-teman ya. Tap layar kasih support. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanduruna illa Oke. Kita baca yang tertulis. Apakah di situ datangnya kepada mereka itu Allah? Allah datang kan di sini di ayat ini? Yang datang itu Allah kan? Betul? Ya. Ada kata datangnya Allah, betul?
Betul. Ya, Oke, sabar, sabar. turun illa ya'tihumullah ya sudah. Datangnya itu dalam naungan awan, di balik awan, betul. Nah, Oke. silakan. Dan dia datang beserta malaikatnya, betul. Kan wal Iya, malaikatu. Bang, saya tahu arahnya Abang kemana. Oke. Ya silakan, silakan. Berarti ada datang, Allah datang di balik awan dan para malaikat. Ya betul ya Bang? Oke, coba saya tanya teman-teman Oten nih, kalau ada di bawah nih. Ada nggak narasi awan, datang, ya kan? Kemudian dalam naungan awan, kemudian beserta malaikatnya, teman-teman ya. Ada nggak di Alkitab kalian? Di mana itu? Di mana? Kitab Wahyu. Ya sebutkan dong. Saya mana tahu kitab Wahyu yang mana. Nih saya buka kitab Wahyu yang mana? Coba. Di mana kitab Wahyu yang mana? Coba, ini saya ada Alkitab yang ini, bentuk-bentuk apa? Di kitab Wahyu berapa? Wahyu 1 ayat 7. Oke, saya buka. Betul ya, Wahyu 1 ayat 7 ya? Oke. Atau Abang deh yang buka, nanti dikiranya saya mengada-ngada Bang Ana buka deh. Atau ada nggak apa-apa Kristen Bang, buka Bang. Kristen Nggak apa-apa Bang, naik? buka Bang. Nah, gini aja deh. Saya takutnya saya nanti di ini. Yang Kristen yang naik, coba Kristen naik. Nggak apa-apa, kita tunggu, sabar ya. Yang Kristen naik minta permintaan. Yang Kristen naik minta permintaan. Ya, baca yang tertulis. Gak ada yang saja. berani, sudah ATS semua. Bentar, Bang Ana, bentar. Silakan yang Kristen naik. Kristen naik, bacakan juga nggak apa-apa. Nggak usah dibuka, bacakan aja. Kristen naik, silakan, silakan. Ya, Kristen naik, silakan. Saya tunggu. Kristen naik, silakan. Saya tunggu. Silakan, teman-teman. Yang Kristen naik, silakan. Saya tunggu ya. Narasi datang di balik awan beserta malaikat. Coba, saya tunggu. Ada yang bisa nggak teman-teman yang buka? Coba tirek, saya buka. Jadi harus ada datang, harus ada di balik awan, ada kata awan, harus ada kata malaikat. Silakan. Kalau di balik awan aja nggak bisa, Bang? Coba Bang, Ibu Tirek, coba dibacakan apa? Aku mau bacakan yang dari Markus. Silakan. Markus 13 ayat 24 sampai 27. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan udah semua orang-orang itu. pilihannya, dan dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Datang kekuasaannya, karena di situ kan ayatnya ada mengurusi, berarti lupa saya. Ada datang di balik awan, malaikat mengurusin, teman-teman. Ya, itu dari Markus. Sep, Markus Ibu 13. Tirek, betul. Waduh. Nah, yang datang di situ siapa? Anak manusia, anak Iya. Allah. Iya, Anak Manusia, Yesus itu sendiri. Yang mana nih Bang Analep? Di kitab sebelumnya yang datang di balik awan bersama malaikat mengurusi urusan, itu Yesus, bukan Allah. Di kitab Abang yang turun Allah. Gimana? Saya bacakan Bang ya. Lo Bang, gimana? saya bacakan ya. Lo gimana? Ternyata Bang? penggemar Nabi Isa itu banyak ya. Ya nanti ini, halo, Bang. Bentar. Ini Bang, saya bacakan Bang ya. Bentar. Pak, Ibu Tirek, Saya coba bacakan, diulangi lagi Ibu Tirek. Bang, ya. Sebentar Bang Ana, coba Hari diulangi Ibu ayat Tirek. 6. Bu Tirek. Ya ayyuhalladzina. Bentar. Bu Tirek dibacakan ulang pelan-pelan saja, tapi agak kuat sedikit ya. Coba Oh silakan. iya, boleh. Ya, ini Markus 13 ayat 24 sampai 27. Itu judulnya tentang kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara, itu judulnya ya. Isinya itu yang ayat 24. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, ayat 25. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit,
dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ayat 26. Pada waktu itu, orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ayat 27. Dan pada waktu itu pun, ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Sudah? Sudah. Oke, saya simpulkan. Ada kata datang, ada kata mengurusi segala urusan, terus ada kata malaikat, ada di balik awan. Ya. Nah, saya konteksnya di ayat itu yang datang itu siapa? Yesus Kristus. Kalau di Quran Bang Ana itu yang datang Allah. Gimana ini Bang Ana? Oke, saya jawab ya. Ya. Saya jawab. Di dalam kitab Kristen itu ada anak manusia, itu anak Allah katanya ya. Tapi Al-Quran sendiri menegaskan dan menolak pernyataan seperti itu. Di sini Bang ya, saya bacakan di Az-Zumar ayat 4. Lau aradallahu ayattahida walada. Waladal lastofa mimma yahluku ma yasha subhanah. Wallahu wahidul qahhar. Bang, gini loh Bang Ana. Sekiranya Allah, ngerti Mas. tar dulu Bang, tar dulu. Ya, silakan, Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci dia, dialah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Jadi Allah itu tidak butuh sekutu Bang, apalagi anak di luar Al-Quran itu sendiri. Ini sudah ditolak ya satu ya, karena di dalam kitab mereka anak yang datang katanya. Di sini Allah tidak ya, sudah menekankan bahwa Allah, jika Allah menghendak mengambil anak, tentu dia memilih apa yang dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci dia, dialah yang Maha Esa. Jadi Esa Bang, satu, Allah tidak membutuhkan anak di situ ya. Gini Bang, oke. Memang Allah itu tidak mempunyai anak yang biologis, anak yang dilahirkan itu nama bahasa Arab itu disebut waladun. Ya, kenapa Allah tidak mempunyai waladun? Karena Allah nggak punya istri. Oke. Bentar. Betul. Allah punya ibnullah. Iya betul. Punya anak yang bukan anak biologis, maksudnya anak yang didekatkan sama adalah orang yang diksinya muqarrabin, yang didekatkan sama Allah, itulah sebutannya ibnullah. Siapa aja di Quran? Uzair, Al-Masih putra Maryam. Orang Wayudi bilang Uzair. Ya, otan-otan bilang Al-Masih. Tapi sebenarnya itu dikritisi juga Bang Ana. Sebenarnya ada juga yang ibnullah sebelum mereka, sebelum Uzair, sebelum Al-Masih. Artinya ibnullah itu bukan dua ini aja. Ngerti nggak maksud saya? Tapi yang namanya anak ibnullah, bentar. Yang namanya ibnullah, Muhammad pun bisa ibnullah. Tapi yang ibnullah masih hidup, ya cuma Al-Masih putra Maryam. Ya, kita kembali ke tema, ya. Bu Tirek saya turunkan, makasih Bu Tirek. Makasih ya Bu Tirek ya. Saya turunkan Bu, mohon maaf ya. Oke, Abang udah jelaskan, Nah, diksi ayat Quran yang Abang baca, yang turun itu Allah, betul. Di balik awan, menyelesaikan segala urusan. Jawabannya Bang, ini Bang. Ini jawabannya ya. Ya saya bacakan ya. Yes. Bacakan yang tertulis aja Bang. Jangan di kotak-katik ayatnya. Silakan. Diulangi lagi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Bang, Abang jeda Bang. Ketika ada orang bertanya tentang Al-Quran dan mohon maaf Bang, mantul ya. Teman-teman, jelas ayat Qur'annya yang turun itu siapa? Allah. Di balik awan beserta malaikatnya.
Untuk apa? Menyelesaikan urusan-urusan perkara-perkara. Betul kan? Jadi ada datang, kemudian di balik awan datangnya, kemudian apa tadi di Al-Baqarah 210, menyelesaikan segala urusan perkara. Ya kan? Nah, ternyata diksi itu kan mirip ya dari kitab sebelumnya. Datang tadi dibacakan Ibu Tirek, di balik awan beserta malaikatnya menyelesaikan segala urusan-urusan ya yang dia berkuasa itu untuk itu kan. Maksudnya kan Al-Baqarah 210 itu kan Allah yang mengurusi, yang memberikan kuasa, yang memutuskan urusan-urusan itu kan. Betul nggak? Masalahnya itu Quran meniru kitab suci sebelumnya, tapi dengan keliru. Yang kelirunya apa? Di Quran Allah yang datang di balik awan beserta malaikat menyelesaikan segala urusan. Di kitab sebelumnya yang datang Yesus Kristus. Ngerti nggak maksud saya, teman-teman? Berarti Al-Quran meniru kitab sebelumnya tapi keliru. Jadi pembelaanmu apa terhadap Quran ini? Apa pembelaanmu? Ya, betul nggak maksud saya? Betul nggak? Betul nggak itu, teman? Dibilang keliru nggak percaya. Ya, sama narasinya. Datang di balik awan beserta malaikat mengurusi segala urusan. Di Quran yang datang Allah, tapi ya di Alkitab yang datang Yesus. Sama nggak itu? Kan beda katanya, beda. Kecuali kalian ngalah. Kalau memang acuan kebenaran itu kitab sebelumnya, ya, kecuali ya, ini kecuali nih teman-teman, kecuali ingat, kecuali kalian mengatakan bahwa membenarkan kitab mereka itu bahwa Yesus adalah Allah. Wah, gak berat teman-teman, berat. Ya kan? Oh, kalau enggak Quranmu dibilang meniru kitab sebelum, meniru Alkitab dengan cara yang keliru. Kenapa nih ada yang typing itu tema Edis tadi malam? Ada nggak Edis mengatakan apa yang saya katakan, teman-teman? Syekh Edis itu ya kalah sama Syekh The Truth. Nggak ada gitu loh. Jadi kalau saya naik ke Komal Edis, teman-teman ya, misal ya saya bawa 3 ayat ini aja. Makanya saya bilang, teman-teman ya, kalau makin dibuka kebenaran Quran ini, makin banyak yang murtad. Ya, kalian harus mengakui Al-Quran datang membenarkan kok. 10 ayat lebih di Quran. Al-Quran datang membenarkan kitab sebelumnya. Ya kan? Kalau narasi kitab sebelumnya benar, supaya tidak dikatakan Al-Quran mencontek Alkitab dengan cara yang keliru, maka kamu harus mengakui Al-Masih itu adalah Allah. Berat, saudara. Aduh. Ya kan? Itu baru 3 ayat, ya. Mau lagi yang lain? Mau lagi? Mau lagi tidak? Oh, mau lagi? Bah, berat ini ya. Yaudah ya, ikuti terus ya teman-teman ya.
Saya cukupkanlah sampai sekiannya. Ikuti, yang belum follow silakan follow. Ya, bagi saudara punya teman, kalian misalnya punya teman nih, ya kan? Kasih tahu, itu ada, ikuti, follow The Truth 11 WA, ya. Ini ikuti akun TikToknya yang ini, ya teman-teman ya. Ikuti saya, ya. Makanya Quran ini dikatakan di Quran meneguhkan hati orang-orang yang beriman. Beriman siapa? Kabar gembira bagi orang-orang yang percaya kepada Sang Maha Pencipta. Busra wa hudan wa busra lil muslimin, ya. Kepada siapa aja, ya, kepada Hindu, Buddha, Kristen, Wahyudi, ya, gitu loh teman-teman ya. Dan kalau kita mengkaji Quran dengan utuh, itu pasti bakal titik temunya ada, gitu loh ya. Sedangkan kemarin aja yang saya buat di bagan struktur setelah Nabi Isa turun kedua kali, ya itu bagannya harus seperti itu, harus seperti bagan itu. Kalau enggak salah, ya. Ternyata itu narasi-narasi Alkitab itu sama. Jadi maksudnya begini, setelah saya pahami itu begini teman-teman ya, setelah saya pahami itu begini. Jadi sebenarnya Al-Masih itu adalah model, ya, model semua manusia itu seperti dia, gitu loh. Makanya saya memahami apa yang dilakukan Al-Masih, dia membangkitkan orang mati, dia menyembuhkan orang buta, kuasa-kuasa ilahi itu. Bukan hanya dia saja yang dapat melakukannya sebenarnya, kita pun bisa. Ya, kita sebenarnya bisa, cuma kita belum terasa untuk ke situ, teman-teman. Ya, kita itu, makom kita itu, keilahian kita ini enggak 100% gitu loh, teman-teman. Ya, karena kita nggak terlatih untuk itu. Ya. Kita ini nggak terlatih buat itu. Seharusnya kita juga bisa membangkitkan orang mati sebenarnya. Ya, cuma kita nggak terlatih, terhijab dengan dunia ini gitu loh. Ya. Dengan tipuan-tipuan yang sekarang ini kita lihat, tipuan-tipuan iblis, begitu loh. Seperti itu, ya. Jadi sebenarnya Allah itu ada dalam dirimu, sebenarnya ada dalam diri kita ini. Dan pada hakikatnya kita inilah Allah itu. Nggak ada yang bukan Allah di dunia ini. Nggak ada. Semuanya dia. Baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Ya, sebenarnya kita itu nggak ada. Yang ada hanya dia. Teman-teman. Oke ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Terbukti bahwa Quran meniru Alkitab, tapi dengan keliru ya. Kelirunya itu tanda kutip, kan begitu kan, tanda kutip. Berat. Ya, terima kasih ya teman-teman. Nanti seminggu ke depan saya tetap pakai akun ini, The Truth 11. Jadi yang aktif itu 2 saja ya, The Truth 10 yang utama. Di band seminggu ya, nanti seminggu lagi saya pakai akun utama, sama yang ini yang cadangan, The Truth 11 ya. Jadi kalau ada teman-temannya, saudara-saudaranya, silakan follow saya 2 akun ya, 10 11. Ingat ya, 10 dan 11. Yang The Truth 9 saya lupa passwordnya teman-teman ya. Saya lupa passwordnya, The Truth 9 itu saya lupa passwordnya. Ya, lupa saya. Jadi nggak bisa saya aktifkan lagi. Jadi 10-11 saja. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua.